Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara saya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk muhasabah, koreksi diri, mawas diri. Apakah kita pada saat ini sudah memenuhi panggilan-panggilan Allah untuk kita sebagai orang-orang yang beriman? Saudaraku kaum muslimin, pada setiap hari Allah senantiasa memanggil kita melalui suara seorang muadzin untuk melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Apakah saudara-saudara saya menyambutnya dengan riang gembira, dengan senang hati, dengan ikhlas, dan bersegera untuk menunaikan panggilan itu? Atau justru sebaliknya, di antara kita bermalas-malasan bahkan mengabaikan panggilan itu? Mari kita untuk introspeksi pada diri kita masing-masing. Di samping itu, saudara-saudaraku, Allah juga memanggil kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Apakah kita rela, sukacita menyambutnya? Atau justru kita enggan, malas-malasan, bahkan mengabaikan panggilan itu? Malah siang-siang hari makan di warung padahal saat puasa. Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita perhatikan, kita sadari, tentu kita yakin pasti di suatu saat nanti kita akan menerima panggilan dari Allah yang kita tidak akan bisa menolaknya. Minta dimajukan nggak bisa, minta diundurkan juga tidak bisa. Itulah ajal. Dan kalau sekarang di antara kalian, saudara-saudara semua, saudara-saudara itu enggan, malas, abe untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari panggilan-panggilan Allah itu, ketika ajal datang, tentu takkan bisa Anda mengelaknya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kita sebagai orang yang beriman mengharap betul di akhir ujung hidup kita di dunia ini kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lembut, panggilan yang menyenangkan, panggilan yang membahagiakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Itulah panggilan yang kita harapkan dari Allah. Dipanggil dengan lembut, kita dikategorikan sebagai jiwa yang tenang. Maka diikuti dengan panggilan berikutnya, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan ridho, rela, ikhlas, senang hati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, tentu kita mengharap panggilan itu untuk kita. Dan kita perlu ketahui, siapa yang dikategorikan an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang itu. Banyak penafsiran tentang an-nafsu al-mutmainnah. Seorang ulama mufassirin, Ibnul Jauzi, itu meringkas menjadi 3 hal. Yang pertama, an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang beriman. Yang kedua, an-nafsul al-mutmainnah adalah jiwa yang ridha dengan takdir Allah. Dan yang ketiga, an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang yakin akan janji-janji Allah. Saudaraku yang berbahagia, Imam Mujahid menyampaikan, orang yang beriman itu yang seperti apa? Beliau sampaikan, allati ayqanat annallaha ta'ala rabbuha. Yaitu orang yang yakin bahwa Allah adalah Rabb-nya. Allah adalah Rabb kita. Yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Tapi wa sabarat ja'shan li amrihi wa ta'atihi. Sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya dan taat kepadanya. Inilah saudara-saudaraku, tidak cukup mengaku beriman, tapi harus sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam taat, sabar dalam menunaikan sholat 5 waktu, sabar dalam menunaikan puasa Ramadan, dan perintah-perintah wajib dari Allah yang lainnya. Kemudian, ridho dengan qada Allah, baik itu qada atau takdir Allah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Serta kita yakin akan janji-janji Allah bagi orang-orang yang beriman, dijadikan surga. Yang beriman, yang beramal soleh, dijanjikan surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekali lagi kita sampaikan, bagi saudara-saudaraku yang abai, malas-malasan memenuhi panggilan Allah, segeralah untuk bertaubat, menyesali karena perbuatan mengabaikan kewajiban, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Dan semoga kita di akhir hayat kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Demikian saudara-saudara saya, introspeksi untuk diri kita semua. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.